Penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit pada mulut. 1. Kanker mulut. Kanker mulut terjadi akibat adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam mulut. Penyebabnya adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel di jaringan tersebut. Namun, penyebab perubahan genetik ini sendiri belum diketahui dengan pasti. Ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker mulut. Di antaranya adalah keturunan dan usia di atas 50 tahun. 2. Parotitis. Parotitis atau gondongan terjadi akibat infeksi virus Paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur atau kelenjar parotis di dalam mulut. Infeksi ini bisa menyebabkan pembekakan dan rasa nyeri pada kelenjar tersebut. Virus penyebab parotitis menular melalui percikan air ludah ketika penderita parotitis bersin atau batuk. Selain itu, bersentuhan langsung dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi virus juga dapat meningkatkan risiko tertular penyakit ini. 3. Radang tonsil. Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Penyakit pada kerongkongan. 1. Karsinoma kerongkongan. Kanker tenggorokan adalah penyakit kanker yang berkembang dari jaringan tenggorokan. Kanker tenggorokan dapat berkembang di bagian jaringan yang menyusun tenggorokan, termasuk amandel atau tonsil dan laring, yang di dalamnya terdapat pita suara. Kanker tenggorokan bisa menyerang faring, laring, dan tonsil. 2. Varises. Varises esofagus adalah pembesaran abnormal pada vena yang terletak pada esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi akibat hipertensi portal, yaitu meningkatnya tekanan darah dalam vena porta. Bila aliran darah ke hali terhambat, tekanan darah di vena porta akan meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan terbendungnya aliran darah sebelum masuk ke vena porta, salah satunya di esofagus, sehingga timbul varises di esofagus yang sangat berbahaya apabila pecah. Penyakit pada hati atau liver. 1. Sirosis. Sirosis adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol. Infeksi virus atau konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mencederai hati secara perlahan. Organ hati akan memperbaiki cedera tersebut dengan membentuk jaringan parut. Jika kerusakan atau kelainan pada hati terus berlanjut, jaringan parut yang terbentuk akan semakin banyak dan mengganggu fungsi hati. 2. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. 3. Batu empedu. Sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu. Batu empedu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu. Penumpukan terjadi ketika cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan hati. Penyakit pada lambung. 1. Radang lambung kronis atau gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. 2. Asam lambung. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya yang hampir mirip dengan nyeri dada. 3. Tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Penyakit pada usus halus. 1. Hernia. Hernia atau turun berok adalah kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang lemah. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Namun beberapa hal yang menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalamnya dan mengakibatkan hernia. 2. Radang usus halus.
Inflammatory bowel disease atau radang usus halus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan turun. Hingga kini radang usus belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga terkait respons sistem kekebalan tubuh abnormal yang disebut autoimun. 3. Kanker usus halus. Kanker usus halus adalah penyakit langka yang menyerang usus halus. Sel-sel di dalam jaringan usus halus akan merubah atau bermutasi. Kondisi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh dan tak terkendali, sehingga tumor ganas terbentuk. Hingga saat ini para dokter dan ahli belum menemukan apa penyebab pasti dari kanker usus halus. Namun penyebab umum terbentuknya sel kanker di dalam tubuh adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada DNA. Penyakit pada usus besar. 1. Kanker usus besar. Kanker usus besar adalah tumor ganas di usus besar. Gejala yang paling umum dari kanker usus besar adalah buang air besar atau BAB berdarah. Penyakit ini seringkali berawal dari tumor jinak yang disebut polip. Hingga saat ini penyebab kanker usus besar belum diketahui dengan jelas. Namun ada beberapa hal juga dapat meningkatkan risiko seorang menderita kanker usus besar. Di antara lain, tidak suka makan serat, jarang olahraga, dan merokok. 2. Radang usus buntu. Penyakit radang usus buntu bisa disebabkan sumbatan pada usus buntu, baik sebagian atau total. Hambatan usus buntu yang menyeluruh merupakan kondisi darurat dan perlu segera ditangani dengan tindakan operasi. Penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang baik dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, hingga bernanah. 3. Bisul atau polip usus besar. Polip usus adalah benjolan kecil yang tumbuh pada bagian di dalam usus besar atau kolon. Kebanyakan polip usus tidak berbahaya, namun beberapa jenis polip usus dapat berkembang dan menjadi kanker usus besar. Polip usus dapat dialami oleh segala usia, tapi lebih sering muncul pada orang berusia di atas 50 tahun. Polip usus disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik yang menyebabkan sel di dalam usus menjadi abnormal. Makin aktif pertumbuhan polip, makin besar pula resikonya menjadi ganas. Penyakit pada anus. 1. Hemoroid, ambeien atau wasir. Wasir atau hemoroid adalah pembekakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Ada dua jenis ambeien, yaitu hemoroid internal dan eksternal. Pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar disebut sebagai hemoroid internal. Sedangkan pembekakan yang terjadi di luar anus dekat lubang anus terasa lebih nyeri serta tampak dari luar disebut hemoroid eksternal. 2. Diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya semakin sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya diare terjadi karena makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak. 3. Sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Namun umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengertian, penjelasan, ataupun dalam penulisan kalimatnya. Terima kasih.